Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta Senin 21 Juli 2025. Menjawab pandangan umum dari fraksi PKS, fraksi Nasdem, dan fraksi Partai Demokrat Perindo terkait optimalisasi penyelenggaraan job fair untuk mengurangi tingkat pengangguran. Pemprov DKI akan berinovasi melakukan pengembangan teknis terhadap aplikasi pendukung pencarian kerja. Menjawab fraksi PKS, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Demokrat Perindo, dan fraksi PSI terkait pendistribusian pangan murah bersubsidi, Pemprov DKI telah membuat aplikasi pendaftaran online pangan bersubsidi yang terintegrasi dengan sistem whitelist PT Bank Jakarta dan berbasis NIK. Menjawab fraksi PKS, fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, dan fraksi Demokrat Perindo terkait penanggulangan banjir, Pemprov akan meningkatkan kapasitas sungai melalui pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, menjawab fraksi Partai Golkar dan fraksi Partai Demokrat Perindo terkait penyediaan hunian layak, Pemprov akan mendorong pembangunan hunian milik terjangkau yakni Rusunami melalui kolaborasi dengan pihak swasta, BUMD ataupun BUMN, terutama di kawasan kota dengan konsep mixed use development. Terkait optimalisasi penyelenggaraan job fair untuk mengurangi tingkat pengangguran, sebagaimana pertanyaan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi PKS, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Demokrat Perindo, disampaikan bahwa pengukuran keberhasilan job fair dapat dilihat dari meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja di dalam job fair dan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan job fair berikutnya. Selain itu, pengembangan teknis terhadap aplikasi pendukung menjadi prioritas. Sistem digital yang andal dan mudah diakses dapat mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja secara efisien. Terkait subsidi pangan, sebagaimana pertanyaan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi PKS, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Demokrat Perindo, dan fraksi PSI, disampaikan bahwa pembelian paket pangan bersubsidi disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Mulai bulan Juli 2025, aplikasi pendaftaran online pangan bersubsidi sudah terintegrasi dengan sistem whitelist PT Bank Jakarta dan berbasis NIK. Hanya penerima manfaat yang terdaftar yang dapat membeli pangan bersubsidi. Bagi penerima manfaat yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran online akan difasilitasi di lokasi penjualan lingkup Perumda Pasar Jaya terdekat atau Epetra yang terjadwal. Terkait penanggulangan banjir, sebagaimana pertanyaan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi PKS, fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat Perindo, disampaikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melaksanakan upaya peningkatan kapasitas sungai melalui pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait penentuan segmen sungai yang akan dinormalisasi, serta pengurasan dan pengerukan sedimen pada saluran drainase. Terkait penyediaan hunian layak, sebagaimana pertanyaan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrat Perindo, disampaikan bahwa 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menjadikan Rusunawa sebagai tempat transit atau housing career pertama untuk selanjutnya pindah ke hunian milik melalui program hunian terjangkau milik atau HTM yang memberikan kemudahan bagi MBR memiliki rumah tanpa uang muka atau DP 0 rupiah dan suku bunga tetap. Kedua, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mendorong pembangunan huni milik terjangkau atau Rusunami melalui kolaborasi dengan pihak swasta dan BUMD, BUMN, terutama di kawasan pusat kota dengan konsep mixed use development untuk menghadirkan hunian vertikal yang efisien dan berdaya guna secara sosial ekonomi. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.